Terima kasih masih bersama kami dalam Berita Aceh. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Banjir yang terjadi di Kabupaten Aceh Singkil meluas hingga merendam 7 desa di 3 kecamatan. Sampah yang sempat menumpuk di sejumlah tempat di pusat Pasar Lambaru, Aceh Besar mulai diangkut petugas. Dataran tinggi Gayo menawarkan berbagai sensasi wisata, salah satunya berkemah di pinggir danau. Sebanyak 7 imigran Rohingya kabur dari lokasi pengungsian sementara Komplek Kantor Bupati Aceh Barat. Namun hingga Senin siang belum ditemukan. Ketujuh pengungsi diduga melarikan diri atas bantuan warga lokal. Mereka memanfaatkan longgarnya penjagaan saat petugas sedang berlebaran. Satu diantaranya perempuan. Petugas bersama pekerja UNHCR terus mencari ketujuh imigran karena dikhawatirkan menjadi korban perdagangan manusia. Sejumlah bahan kebutuhan pokok di pasar tradisional Kuta Binjai, Aceh Timur sulit diperoleh. Akibatnya pedagang terpaksa menjual sisa stok bahan sehingga harganya menjadi mahal. Transaksi terpantau masih sepi dan minim pembeli. Warga masih enggan berbelanja karena harga masih tinggi. Harga melonjak lantaran pasokan berkurang, diantaranya bawang merah dan cabai rawit. Hingga sepekan setelah Lebaran, pasokan dari agen atau pengepul belum ada. Tumpukan sampah bertebaran di kawasan Pasar Lambaru, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar usai Lebaran. Sampah berserakan di jalan dan depan pusat perdagangan lantaran belum terangkut petugas. Tumpukan sampah membuat warga kecewa, apalagi Lambaru merupakan gerbang atau pintu masuk menuju kota Banda Aceh, ibu kota Provinsi Aceh. Tumpukan sampah dinilai merusak keindahan kota dan mengganggu pandangan mata. Diduga karena remblong, mobil pemudik masuk jurang di daerah Betung Atuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya pada Senin siang. Akibatnya 1 penumpang meninggal dunia, 7 lainnya luka-luka. 1 penumpang bernama Saridaini Fitri meninggal dunia di lokasi kejadian. Jenazahnya telah dievakuasi dan diantar langsung ke kampung halamannya di Kabupaten Bener Meriah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas 1 Banda Aceh memperingatkan potensi hujan dan longsor sepekan ke depan. Peringatan dini menyusul peluang hujan yang akan mengguyur wilayah Aceh pada April 2024 ini. Pemerintah daerah dan warga diminta meningkatkan kewaspadaan menghadapi banjir dan longsor yang dipicu tingginya curah hujan. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Aceh Singkil, Sebulu Salam selama beberapa hari terakhir menyebabkan debit air sungai Lai Cenendang dan sungai Sulampi meningkat. Akibatnya 4 desa yang tersebar di 2 kecamatan terendam akibat luapan sungai. 3 desa yang terendam banjir di Kecamatan Simpang Kanan adalah Desa Tanjung Emas,
Desa Cibubukan, dan Desa Serasah. Sedangkan satu desa di Kecamatan Suro yang terendam banjir adalah Desa Bulu Sema. Jumlah pasien yang berobat dan dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Cutmutia Aceh Utara membludak. Lonjakan pasien usai lebaran akibat warga enggan berobat saat lebaran dengan berbagai alasan. Ratusan pasien rawat jalan maupun keluarga mereka memenuhi sejumlah poliklinik di rumah sakit tersebut. Mereka mengeluhkan berbagai penyakit usai berlebaran. Sebanyak 2 tersangka pencurian kendaraan bermotor antar provinsi ditangkap tim Satuan Reserse dan Kriminal Polres Kota Langsa. Kedua tersangka kerap beroperasi saat warga sedang beribadah salat maghrib. Tersangka Kus Hartono ditangkap di Kampung Jawa, Kecamatan Langsa Kota. Keduanya tertangkap tangan saat akan mencuri sepeda motor di salah satu rumah warga. Petugas menyita barang bukti berupa kunci letter T yang diduga sebagai alat perusak kunci sepeda motor. Liburan ke dataran tinggi Gayo bukan saja menikmati hawa sejuk dan panorama alam. Pesona Danau Lutawar dan pegunungan semakin menambah sensasi liburan dengan berkemah di tepi danau. Pengunjung bisa merasakan sensasi bermalam dalam kemah di Danau Lutawar bersama keluarga dan kerabat. Fasilitas seperti di tepi danau ini mulai digandrungi pelancong dan layak dicoba. Berkemah bersama tidak hanya untuk menikmati malam bersama Anda dan keluarga serta kerabat, tapi juga dapat mencicipi makanan khas Gayo. Atraksi kesenian seperti saman, tarian guel, dan didong yang disuguhkan seniman semakin menambah semarak suasana. Pengelola menyediakan kemah yang dapat disewa termasuk api unggun untuk menghangatkan tubuh saat malam hari. Sebagai bonus penampilan para seniman, tentunya yang sangat dinanti. Hanya dengan modal Rp200.000 untuk paket keluarga dan Rp100.000 paket individu, pengunjung sudah bisa menikmati bermalam bersama 100 penghuni kemah di pinggir Danau Lutawar Takengon. Wisata berkemah yang dimotori para pemuda Aceh Tengah ini memanfaatkan tepi Danau Lutawar yang selalu menjadi daya tarik penikmat wisata berkemah. Kami ingin memperkenalkan pariwisata dan kebudayaan dataran tinggi Tanah Gayo dengan menikmati panorama alam di malam hari. Harapan kami panitia Camp Wisata Tenda bisa menjadi agenda tahunan di Kabupaten Aceh Tengah. Berkemah semakin diminati, sehingga para pengunjung datang dari berbagai daerah, mulai dari Aceh hingga Pulau Jawa bahkan luar negeri. Selain berkemah, pengunjung juga dapat menikmati kopi Arabica Gayo dari kafe berjalan di lokasi bermalam, sehingga makin lengkap keinginan wisatawan menikmati suasana Tanah Gayo. Karena objek wisata ini berada di daerah yang menerapkan syariat Islam, wisatawan wanita dan pria akan dipisah, kecuali yang paket keluarga. Perkemahan ini tetap diawasi oleh petugas Satpol PP dan Wilayatul Hisbah serta polisi guna menjamin keamanan pengunjung. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Aceh Tengah. Informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita hari ini. Saya Cika Mutiara dan seluruh tim redaksi mohon pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.